Halo teman-teman semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai data arsitektur. Nah, pada penjelasan kali ini kami ingin memberitahukan beberapa tujuan dengan diadakannya data arsitektur. Nah, data arsitektur ini dilakukan untuk mendukung pembuatan bisnis arsitektur dan juga arsitektur vision ketika mewujudkan request for architecture work dan harapan-harapan dari para stakeholder. Selain itu juga untuk melakukan identifikasi terhadap candidate roadmap berdasarkan gap atau kesenjangan antara keadaan data arsitektur saat ini dengan yang akan ditargetkan. Nah, pada penjelasan kali ini kami membaginya dalam 9 bagian, yaitu yang pertama memilih model referensi sudut pandang dan tools, kemudian membuat deskripsi baseline data arsitektur yang dilanjutkan dengan membuat target data arsitektur definition, kemudian dilanjutkan dengan membuat analisis kesenjangan, identifikasi kandidat roadmap, menyelesaikan dampak, melakukan review pada stakeholder, finalisasi arsitektur, dan ditutup dengan membuat arsitektur definition document. Yang pertama adalah memilih model referensi sudut pandang dan tools. Nah, dalam melakukan pemilihan model referensi sudut pandang dan tools, akan dilakukan validasi terhadap data prinsipal yang akan diambil dari arsitektur principles. Akan dilakukan juga pemilihan terhadap sumber daya dan sudut pandang yang sesuai untuk arsitektur data. Nah, untuk melakukan identifikasinya akan digunakan beberapa metode dan juga tools yang akan digunakan dalam pengambilan, pemodelan, dan analisis dari data. Nah, contoh-contoh dari tools yang akan kita gunakan adalah Entity Relationship Diagram dan juga Class Diagram. Nah, berikut merupakan contoh dari data prinsipal yang kita ambil. Dapat dilihat bahwa salah satu contohnya di sini dari data prinsipal akan dibutuhkan 4 bagian, yaitu principle, statement, rationale, dan juga implication. Principle merupakan data prinsip yang akan digunakan. Statement merupakan pernyataan dari prinsipal yang kita tentukan. Kemudian rasional yaitu rasionalisasi dari penggunaan data prinsipal tersebut, dan implikasinya bagaimana. Nah, kemudian berikut merupakan contoh dari Entity Relationship Diagram, dan juga berikut merupakan contoh dari Class Diagram. Nah, pada tahap pertama ini kita akan beberapa tahap untuk dapat mencapai pemilihan model referensi sudut pandang dan tools. Tahap yang pertama yaitu menentukan pemodelan secara umum. Nah, pada tingkat ini perinciannya sangat tergantung pada standar dari organisasi. Mungkin akan dibutuhkan analisis dan pemodelan yang luas. Dan pemodelan ini akan menggunakan use case, activities diagram, dan juga class diagram. Nah, berikutnya kita akan memberikan beberapa contoh dari diagram-diagram tersebut. Contohnya seperti use case. Dalam sebuah use case diagram akan terdapat aktor dan use case yang dimana proses-proses yang use case yaitu proses yang dilakukan seperti browse catalog, register customer, order goods, dan juga change password. Kemudian berikut merupakan contoh activity diagram. Nah, activity diagram ini dimulai dari awal sebelum dilakukannya sebuah aktivitas dan hingga akhir di mana selesainya sebuah aktivitas. Nah, pada tahap yang kedua yaitu akan dilakukan identifikasi katalog untuk data building blocks. Nah, akan diambil business service atau information diagram dari fase bisnis arsitektur, kemudian akan dilanjutkan dengan melacak kembali dari aplikasi ke fungsi bisnis, lalu ke entitas data, kemudian dilanjutkan dengan data inventory yang diperlukan untuk mendukung visi arsitektur, dan pada tahap yang terakhirnya merupakan melakukan identifikasi raw materials untuk matriks seperti data entity atau komponen katalog. Nah, setelah melakukan tahap kedua tersebut akan dilanjutkan tahap ketiga yaitu melakukan identifikasi matriks. Nah, matriks ini akan menunjukkan bagaimana hubungan antar proses yang ada. Nah, di tahap ini kita juga akan mengidentifikasi raw material untuk membuat berbagai sudut pandang, seperti misalnya dengan adanya data entity atau business function matrix, kemudian business service atau information matrix, dan juga application atau data matrix. Oke, sekarang kita akan masuk ke step 1.4 yaitu identifikasi diagram. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi berbagai macam diagram untuk menggambarkan data yang kita inginkan seperti apa. Contohnya itu conceptual data diagram, ada logical data diagram, ada data security diagram, sama data migration diagram. Ini contohnya
Conceptual diagram biasanya menggunakan entity relationship diagram, contohnya ERD seperti ini. Kemudian ada logical diagram. Logical diagram ini biasa digambarkan dengan menggunakan data flow diagram. Kemudian untuk data security diagram, ini menggambarkan keamanan data, bagaimana data mengalir dari satu entitas ke entitas lain. Kemudian ada data migration diagram, bagaimana data berubah dari satu data ke data lain. Lalu step selanjutnya kita harus mengidentifikasi bagaimana jenis-jenis kebutuhannya apa aja. Data-data yang kita inginkan seperti apa. Jadi kita juga harus mencari input dari domain aplikasi dan teknologinya. Sekarang kita lanjut ke step kedua, yaitu membuat deskripsi baseline data arsitektur. Apa saja yang dilakukan di sini? Yang pertama, kita harus mendefinisikan keadaan arsitektur data saat ini. Nah, mendeskripsikannya menggunakan model yang sudah dipilih di step pertama. Yang diagram-diagram seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat target data arsitekturnya. Di sini kita mendeskripsikan keadaan dari arsitektur data yang kita inginkan, sampai level mana sih kita membutuhkannya. Deskripsi ini sangat berguna untuk membuat suatu dokumen arsitektur vision. Nah, untuk mendeskripsikannya kita juga harus menggunakan model-model yang dipilih di step pertama. Oke, selanjutnya yaitu membuat analisis kesenjangan. Pada bagian ini, kita harus melakukan validasi pada arsitektur, terutama dilihat dari sudut pandang berbeda antar stakeholder. Selain itu, kita harus memastikan arsitektur mendukung tujuan, prinsip, dan batasan perusahaan. Kemudian, kita juga harus mengidentifikasi apakah requirement sudah lengkap atau tidak. Dan terakhir, identifikasi gap antara baseline dengan target. Berikut adalah contoh analisis kesenjangan. Dapat dilihat, terdapat matriks yang berisi baseline arsitektur dan target arsitektur. Kemudian kita dapat mengidentifikasi gap untuk mencapai target arsitektur. Tahap yang kelima yaitu identifikasi kandidat roadmap. Pada bagian ini, kita juga harus melakukan validasi terhadap arsitektur yang kita miliki, terutama harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda antar stakeholder. Data roadmap ini dibutuhkan untuk memilih aktivitas prioritas di fase selanjutnya, dan hasil langkah ini akan digunakan pada fase solution and opportunities. Kemudian bagian keenam yaitu menyelesaikan dampak. Nah, pada tahapan ini kita harus memahami implikasi data arsitektur secara umum. Pertanyaan-pertanyaannya seperti, apakah data arsitektur memberikan dampak pada arsitektur lain di luar skop? Kemudian, apakah ada perubahan terbaru di luar skop yang tadi yang perlu dipertanggungjawabkan? Dan yang terakhir adalah, apakah ada peluang untuk membagikan arsitektur ini kepada arsitektur lain di luar skop? Hal ini harus dijawab pada bagian ini. Langkah ketujuh adalah melakukan review pada stakeholder. Nah, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengecek tujuan awal dari proyek arsitektur dan statement of architecture work terhadap arsitektur data yang diajukan. Yang kedua adalah melakukan analisis dampak untuk mengidentifikasi area di mana arsitektur bisnis dan aplikasi perlu diubah untuk menyesuaikan perubahan pada arsitektur data. Jika dampaknya cukup signifikan, maka kemungkinan perlu dilakukan perubahan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi batasan pada arsitektur teknologi yang akan didesain dan memperbaiki arsitektur data yang diajukan jika diperlukan. Langkah ke-8 adalah finalisasi arsitektur. Nah, terdapat beberapa tahapan pada langkah ini. Yang pertama adalah memilih standar dari setiap building block dan menggunakan ulang sebanyak mungkin model referensi dari repositori arsitektur. Yang kedua adalah melakukan dokumentasi semua building block. Yang ketiga, melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh arsitektur terhadap keperluan bisnis. Dan yang keempat, melakukan finalisasi semua work product, seperti mendokumentasikan kebutuhan final laporan jejak, mendokumentasikan pemetaan final pada arsitektur dalam repositori arsitektur, dan menyelesaikan seluruh hasil kerja seperti analisis kesenjangan. Pada langkah ke-9 akan dilakukan pembuatan arsitektur definition document. Nah, ada dua langkah utama, yaitu yang pertama mendokumentasikan rasionalisasi
untuk keputusan building block pada dokumen definisi arsitektur. Dan yang kedua, menyiapkan bagian arsitektur data pada dokumen definisi arsitektur yang berisikan model data bisnis, model logic data, model manajemen proses data, matriks data dan fungsi bisnis, serta keperluan interoperabilitas data. Sekian dari cara pembuatan arsitektur data. Terima kasih.